Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Kita melihat tentang bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi perilaku pelaku pasar. Kita melihat bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah permintaan dan bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah penawaran, disertai dengan beberapa studi kasus dari penerapan kedua teori ini. Intinya adalah harga mempengaruhi jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Tetapi dalam banyak situasi, termasuk contoh-contoh kasus yang sudah diberikan, mengetahui arah perubahan saja tidaklah cukup. Apa yang benar-benar perlu kita ketahui untuk membantu kita membuat keputusan yang tepat adalah seberapa besar reaksi pasar. Jadi pertanyaan selanjutnya setelah mengetahui ada perubahan adalah mengetahui besarnya respon pasar. Banyak penelitian yang dilakukan di bidang ekonomi saat ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang mengukur perilaku. Baik di sektor swasta ataupun pemerintahan, kemampuan untuk menganalisis kumpulan data besar atau juga sering disebut sebagai big data adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Para ekonom biasanya mengukur respon pasar dengan menggunakan konsep elastisitas. Elastisitas mengukur respon suatu variabel terhadap perubahan. Umumnya elastisitas mengukur akibat dari adanya perubahan harga. Bagaimana permintaan akan suatu produk merespon ketika harganya berubah? Ini dikenal sebagai elastisitas harga permintaan. Bagaimana penawaran merespon ketika harga berubah? Ini adalah elastisitas harga penawaran. Dan ternyata konsep elastisitas tidak hanya mengukur respon terhadap perubahan harga saja, melainkan sebagai salah satu cara untuk memahami respon terhadap perubahan pendapatan dan perubahan pada penawaran serta permintaan di pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dirangkum dalam satu materi dengan topik elastisitas. Bagaimana penjelasannya? Kita langsung saja ke pembahasan. Di bab 5 ini, Case, Fair, and Worcester membuat outline pembelajaran sebagai berikut. Pada bagian pertama, elastisitas harga permintaan. Pada bagian kedua, mengenai menghitung elastisitas. Pada bagian 3, mengenai penentu elastisitas permintaan. Bagian keempat adalah elastisitas penting lainnya. Dan yang kelima, apa yang terjadi saat kita menaikkan pajak. Kita mulai dengan diskusi tentang elastisitas harga permintaan. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Namun kemiringan atau slope sebuah kurva bukan alat ukur yang baik untuk mengukur respon perubahan. Kita ilustrasikan pada kurva berikut. Kedua kurva menyajikan perilaku konsumen yang sama terhadap konsumsi stik per bulan. Kurva A dalam satuan pounds dan kurva B dalam satuan ons. Kemudian kita hitung kemiringannya. Hasilnya tampak terlihat perbedaan yang besar akibat dari perubahan satuan. Kurva A memiliki kemiringan min 1/5, sedangkan kurva B kemiringannya adalah minus 1/80. Padahal ini adalah kurva yang sama, namun hanya dirubah ukuran satuannya dari pounds ke ons. Untuk memperbaiki masalah ini, kita harus mengubah perubahan harga dan kuantitas menjadi persentase. Dengan menggunakan persentase, di mana kita melihat berapa persen kuantitas yang diminta berubah akibat persen perubahan harga tertentu, maka gambar di atas bunyinya akan berbeda. Akibat dari kenaikan harga, konsumsi stik per bulan turun sebanyak 50%, dari 5 pound ke 10 pound atau dari 160 ons ke 80 ons. Oleh karena itu, elastisitas diukur dengan persentase. Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Jika variabel A berubah karena variabel B berubah, elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi perubahan persentase B. Berikut apabila ditulis dalam sebuah formula. Contoh lainnya adalah apabila diketahui variabel Y dan X, berapa elastisitas Y terhadap X, artinya mengukur berapa persen perubahan Y karena perubahan X sebesar 1%. Hasilnya adalah elastisitas Y terhadap X sama dengan persentase perubahan Y dibagi dengan persentase perubahan X.
Jadi elastisitas harga dari permintaan adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Mengukur respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga atau kita tulis dalam bentuk formula sebagai berikut. Elastisitas harga terhadap permintaan sama dengan perubahan persentase kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan persentase harga. Perubahan persentase harus memperhatikan tanda perubahan, apakah positif atau negatif. Positif artinya ada peningkatan, negatif artinya terjadi penurunan. Berdasarkan hukum permintaan, elastisitas harga permintaan hampir selalu merupakan angka negatif, kecuali barang yang memiliki unsur spekulasi, seperti emas, saham, tanah, atau barang prestis, misalkan seperti barang antik dan lukisan, serta barang given. Karena hukum permintaan tidak berlaku bagi jenis barang-barang tersebut, kenaikan harga atau tanda plus akan menyebabkan penurunan jumlah yang diminta atau tanda min, dan sebaliknya. Dengan demikian, pembilang dan penyebut harus memiliki tanda yang berlawanan, sehingga menghasilkan rasio negatif. Tipe-tipe elastisitas. Elastisitas permintaan dapat bervariasi antara 0 dan minus, tak terhingga. Dan pada umumnya, tanda negatif pada elastisitas permintaan ini tidak disertakan atau tidak dituliskan. Elastisitas 0 menunjukkan bahwa kuantitas yang diminta sama sekali tidak menanggapi atau tidak merespon adanya perubahan harga. Kurva permintaan yang elastisitas 0 disebut inelastis sempurna dan diilustrasikan pada gambar A. Kurva permintaan di mana kenaikan harga sekecil apapun mengurangi kuantitas yang diminta hingga menjadi 0, dikenal sebagai kurva permintaan elastis sempurna dan diilustrasikan pada gambar B. Gambar A. Gambar A menunjukkan kurva permintaan yang inelastis sempurna. Elastisitas harga dari permintaan adalah 0. Kuantitas yang diminta tetap walaupun ada perubahan harga yang sangat tinggi. Gambar B menunjukkan kurva permintaan elastis sempurna. Kuantitas barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Produsen dapat menjual produknya dengan harga pasar yang berlaku, tetapi tidak dapat menerapkan harga yang lebih tinggi. Cara yang baik untuk mengingat perbedaan antara kedua elastisitas sempurna adalah dengan ilustrasi ini. Huruf E di sini menunjukkan bentuk kurva seperti huruf E, dan huruf I menunjukkan bentuk kurva seperti huruf I. Tentu saja sebagian besar produk memiliki elastisitas di antara kedua elastisitas ekstrim tersebut. Elastisitas dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Pertama adalah permintaan inelastis sempurna di mana nilai elastisitasnya sama dengan 0, yaitu jenis permintaan di mana kuantitas yang diminta tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Nilai elastisitasnya 0. Contoh, barang yang sangat penting sekali, kebutuhan yang sangat pokok, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Misalkan, beberapa produk medis seperti insulin, atau barang yang memiliki harga murah dan relatif tidak penting, seperti ketumbar. Orang akan membeli ketumbar hanya seperlunya, tidak tergantung dengan harga, apakah murah atau mahal. Kurva untuk jenis elastisitas ini akan berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu vertikal, atau sumbu V atau sumbu Y. Berikut adalah bentuk dari kurva permintaan inelastis sempurna. Perubahan pada harga atau pada tingkat harga berapapun tidak akan berpengaruh kepada jumlah permintaan. Jenis kedua adalah permintaan inelastis. Nilai elastisitasnya lebih kecil dari 1. Adalah elastisitas di mana respon jumlah permintaan terhadap perubahan harga sangat kecil. Permintaan inelastis selalu memiliki nilai angka antara 0 dan 1. Pada jenis elastisitas ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang mempunyai elastisitas yang inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti. Nilai elastisitasnya lebih kecil daripada 1, berarti perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Bentuk dari kurva permintaan inelastis, kemiringan kurva berbentuk curam, di mana walaupun harganya fluktuatif, tetapi perubahan pada permintaannya sangat kecil.
Contoh barang yang memiliki sifat permintaan inelastis ialah barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah permintaan elastisitas uniter, di mana nilainya sama dengan 1. Adalah elastisitas di mana perubahan persentase dalam kuantitas suatu produk yang diminta sama dengan perubahan persentase dalam harga. Nilai elastisitasnya adalah 1. Elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Besaran koefisien elastisitasnya adalah 1. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau harga berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah, dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Contoh produk yang elastisitasnya uniter atau elastis proporsional sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya hanyalah secara kebetulan. Berikut adalah bentuk dari kurva permintaan elastis uniter. Jarak dari titik 0 ke Q sama dengan jarak dari titik 0 ke P. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan inelastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan elastis uniter. Jenis yang keempat adalah permintaan elastis. Nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Adalah elastisitas di mana persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Dengan kata lain, apabila ada perubahan harga sebesar A% akan diikuti dengan perubahan permintaan lebih dari A%. Permintaan elastisitas ini ditunjukkan dengan koefisien lebih besar dari 1. Pada jenis elastisitas permintaan ini, jumlah permintaan sangat merespon perubahan harga, walaupun perubahannya kecil. Contoh barang yang sifat permintaannya elastis ialah barang-barang sekunder dan tersier atau barang mewah, serta barang yang mempunyai substitusi atau pengganti. Berikut adalah bentuk kurva permintaan elastis. Kurvanya berbentuk landai karena sedikit saja ada perubahan pada harga akan mempengaruhi jumlah permintaan. Jenis kelima adalah permintaan elastis sempurna. Nilai elastisitasnya adalah tak terhingga atau infinity. Permintaan elastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Situasi ini terjadi apabila pada harga tetap, kuantitas yang diminta tak terbatas. Atau bisa juga terjadi apabila kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan menurunkan kuantitas permintaan menjadi 0. Sebaliknya, pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun, kuantitas yang diminta menjadi tidak terbatas. Oleh karena itu, kurvanya berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu X atau Q. Contoh adalah BBM. Berapapun banyaknya stok BBM untuk dijual, pasti akan habis dibeli. Tabel 5.1 hipotesis elastisitas permintaan untuk 4 produk yang mengalami kenaikan harga sebesar 10%. Untuk permintaan insulin, kenaikan harga sama sekali tidak berpengaruh atau 0%. Ini merupakan contoh dari barang inelastis sempurna. Kemudian, abodemen telepon adalah contoh barang inelastis karena adanya perubahan harga menyebabkan permintaan menurun sebesar 1%, lebih kecil dari persentase perubahan harga. Daging sapi sebagai contoh barang unitary karena perubahan persentase dalam kuantitas produk yang diminta sama dengan perubahan persentase dalam harga, yaitu sama-sama sebesar 10%. Dan pisang sebagai contoh dari barang elastis karena persentase perubahan permintaan yaitu sebesar 30% lebih besar daripada persentase perubahan harga yang hanya sebesar 10%. Demikian materi untuk elastisitas bagian pertama. Dicukupkan dulu sampai di sini. Materi elastisitas selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Jangan lupa bantu channel Kang Opas dengan cara subscribe. Komen dan likes-nya akan berpengaruh pada keberadaan channel ini. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.